Okay, let's go. Kita di sini ingin mewawancarai sebuah lingkungan masyarakat terkait perpajakan. Ya, terkait perpajakan. Di sini kami dari Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas. Saya Firman. Saya Adel. Saya Yunita. Saya Bila. Baik, langsung saja Pak. Di sini kita akan menanyakan, bisa ceritakan secara singkat tentang pekerjaan Bapak sebagai konsultan pajak? Baik. Jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya juga Brinaldi. Ya. Jadi saat ini saya memang bergerak fokusnya di konsultan pajak. Jadi untuk lembaga kami itu dari PT Rinaldi Konsultan Profesional, nama perusahaannya ya. Dan ini memang kalau untuk perusahaannya itu legalitasnya masih baru gitu ya. Tapi untuk praktiknya sudah kurang lebih 5 tahun untuk jalan operasionalnya. Menurut Bapak nih, apa hubungannya antara pajak dan kesadaran lingkungan? Oke, baik. Jadi kalau dari pemahaman saya sendiri, pajak itu merupakan sebuah penghasilan ya dari lembaga pemerintah. Jadi untuk penghasilan tertinggi kan saat ini memang fokusnya pemerintah di bidang perpajakan, kayak itu ya. Sehingga memang dari penghasilan itu nanti dikelola ke beberapa instansi pemerintah yang lain. Dan salah satunya memang ya lingkungan itu ya. Ya. Jadi di lingkungan itu salah satunya diberikan pembiayaan oleh pajak. Mestinya seperti itu ya. Ya, kalau misalkan ditanya bagaimana hubungan antara pajak dengan lingkungan, ya tanpa adanya pajak, saya rasa proses untuk meningkatkan lingkungan, misalkan seperti reboisasi, itu kayaknya tidak maksimal. Seperti itu ya. Karena memang untuk menggaji, misalkan ya, menggaji para PNS ataupun karyawan, itu kan dari pajak ya, pajak negara ya. Melakukan sebuah reboisasi, penanaman kembali, itu kan salah satu bentuk untuk mengembangkan lingkungan sekitar gitu ya. Ya, saya rasa kaitannya seperti itu. Jadi tantangan terbesar dari perusahaan ke klien itu apa aja ya? Tantangannya ya, kalau perusahaan ke klien, maksudnya perusahaan saya ya. Iya. Oke. Jadi tantangannya mungkin seperti ini. Ini kan memang klien saya itu kan ada beberapa jenis usaha ya. Ya salah satunya mungkin usaha yang merusak lingkungan ya ada juga ya. Jadi saya ada salah satu klien itu bergerak di bidang ready mix kontraktor gitu ya. Ya itu kan salah satunya kayaknya tidak mendukung untuk lingkungan ya. Ya kalau hubungan antara perusahaan saya dengan klien ya saya harus memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana agar mereka memiliki kesadaran sendiri untuk bayar pajak. Tentunya seperti itu. Jadi peran konsultan kan memang harus seperti itu, meningkatkan kesadaran bagi masing-masing klien. Oke. Apakah isu lingkungan mulai muncul dari dunia perpajakan dan bisnis? Tentu. Jadi saat ini bahkan banyak sekali webinar-webinar yang diadakan oleh beberapa asosiasi itu terkait dengan sustainability.
Jadi pajak sustainability. Apa itu? Itu berkaitan dengan bagaimana kontribusi pajak itu untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi para pengusaha, baik itu berbagai bisnisnya apa gitu ya, terutama bisnis yang bisa merusak lingkungan, kira-kira kontribusi pajaknya seperti apa, terus alokasi untuk pajak yang diterima negara itu seperti apa, itu sudah mulai dibahas mulai saat ini. Namanya jasa pajak sustainability. Nah, kalau mahasiswa dan generasi muda perlu memahami keterkaitan pajak dan lingkungan. Nah, mengapa itu? Oke. Kenapa mahasiswa harus memahami pentingnya pajak dan lingkungan gitu ya maksudnya? Karena gini, mahasiswa ini kan merupakan generasi penerus ya. Dan mahasiswa yang tentunya saat ini berada di akademisi, mereka harus tahu betul gitu ya. Apalagi ini dari jurusan akuntansi semua atau berbeda ya. Iya. Nah, tentunya kan mahasiswa harus mengetahui ya dampak dari pajak, pentingnya pajak untuk lingkungan. Nah, makanya mahasiswa setidaknya harus mulai sekarang harus menyadari pentingnya itu. Setelah itu mulai untuk mempelajari apa perannya dari masing-masing mahasiswa tersebut. Kan tidak harus dari jurusan akuntansi ya, mungkin ada yang jurusan teknik, dia bisa berperan di mana gitu ya. Kontribusinya nanti ke depan gimana kayak gitu. Nah, jadi pesan Bapak untuk generasi muda itu gimana untuk kedepannya? Oke, kalau pesan saya untuk generasi muda, khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini masih kuliah gitu ya, ya kalian Anda semua harus menjalankan saja apa tugas Anda saat ini. Jadi kalau memang Anda saat ini adalah sebagai mahasiswa, ada di lingkungan akademisi seperti itu ya Anda harus menjalankan sebaik mungkin. Anda bisa melakukan peningkatan skill, apalagi kalau misalkan ini masih semester berapa ya kira-kira? Semester 1 ya. Nah, semester 1 ini masih panjang jalannya gitu ya. Anda harus melewati sampai dengan semester 8. Di situ banyak sekali yang perlu Anda pelajari terkait dengan soft skill maupun hard skill. Jadi hard skill itu berkaitan dengan jurusan Anda semua, soft skill itu berkaitan dengan bagaimana Anda cara berkomunikasi, seperti itu harus dipelajari dengan tekun. Seperti itu. Mungkin yang terakhir ini ya, pengalaman Bapak aja dalam pajak terkait lingkungan atau isu-isu lain itu boleh diceritakan Pak untuk sedikit mengedukasi kita. Baik. Nah, pada dasarnya ketika berbicara tentang pajak, apalagi kita sebagai konsultan gitu ya, sebagian besar bahkan hampir semuanya mereka sangat sensitif, apalagi berkaitan dengan istilahnya kayak kurang bayar pajak, harus membayar pajak, disurati pajak, mereka sangat sensitif. Nah, kenapa mereka sensitif? Karena mereka merasa sangat berat. Konteksnya seperti ini, kalau bicara tentang pajak itu mereka keberatan, tapi ketika berbicara tentang zakat maupun istilahnya kayak bantuan, sumbangan, mereka itu tidak merasa keberatan. Nah, ini kan konteks yang berbeda. Nah, kenapa mereka negatif thinking lah istilahnya ya terkait dengan pajak, padahal pajak itu penting untuk keberlanjutan negara maupun untuk lingkungan gitu ya. Karena ada beberapa isu ya yang mempengaruhi, misalkan adanya pemerintah yang korupsi, padahal itu uang pajak yang dibayar oleh para pengusaha. Nah, itu bikin emosi gitu ya. Nah, sehingga itu yang istilahnya kayak memberatkan para pengusaha atau klien-klien saya itu merasa berat untuk membayar pajak. Kayak itu ya. Dan ini juga akan menjadi tugas Anda semua gitu ya sebagai generasi muda ke depannya. Ini tidak hanya soal isu lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan bisa rusak karena diproses oleh banyaknya usaha. Seperti itu ya. Maka setiap usaha harusnya memang membayar pajak ya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar. Tetapi lembaga pemerintah sebagai pihak yang melakukan pembuatan sebuah kebijakan, nah itu harus hati-hati. Bagaimana cara untuk meyakinkan para pebisnis ataupun para perusahaan agar mau ataupun sadar untuk membayar pajak. Nah, itu kan juga menjadi tugas Anda semua. Nanti kira-kira berperan di mana? Apakah juga menjadi konsultan pajak atau Anda nanti menjadi atau bekerja di lembaga pemerintahan? Nah, di situ kan Anda bisa memetakan. Atau bahkan Anda sendiri adalah sebagai pengusaha. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian wawancara dari
kami. Terima kasih banyak Pak, udah begitu banyak manfaat ya untuk